Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan update untuk Open Class ya. Berhubung sangat lama update, jadi mohon maaf ya teman-teman, agak sedikit kaku. Nah, baik, di sini kita masih menggunakan Open Class versi 0.46.001 teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di plugin setting, kemudian version update. Teman-teman bisa lihat di sini current client adalah, kita tunggu ya sampai muncul informasi di sini teman-teman. Nah, sekarang di posisi versi 0.46.001 beta. Dan untuk versi terbaru sendiri yaitu versi 0.46.003 beta. Jadi 001 ke 003. Nah, baik teman-teman, ada beberapa perubahan ya di updatean kali ini. Tentunya di overview. Nah, untuk overview, jika menggunakan versi update kali ini, itu tune mode akan muncul informasi di sini, teman-teman. Jadi tune running tertulisnya di sini. Kemudian jika kita menggunakan metode meta, juga akan tertulis meta running di sini ya. Kemudian di bagian plugin setting, kemudian traffic control di sini ada bypass proxy. Nah, namun ini masih belum diupdate, maka di sini tidak ada tulisan bypass proxy dan beberapa penambahan-penambahan lain teman-teman. Namun untuk lebih jelasnya bisa teman-teman cek nanti ya setelah menginstal. Nah, baik, buat teman-teman pemula seperti biasa, untuk mengupgrade OpenClass yang sudah ada, berhubung di sini saya sudah menggunakan OpenClass dan sudah running, saya akan upgrade, memberikan contoh ya buat teman-teman pemula. Jadi teman-teman buka file manager, kemudian masuk ke folder root, kemudian upload file IPK-nya di sini teman-teman. Kita upload versi 46.003 ya, yang sekarang yang terbaru. Nah, di sini teman-teman. Nah, setelah itu kita buka terminal, kemudian seperti biasa kita ketikkan cd untuk mengarah ke folder root, kemudian enter. Kita ketik ls dulu untuk memastikan ada file IPK di folder root. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, hanya ada satu file IPK. Kemudian kita opkg update dulu. Nah, jadi opkg update itu wajib ya sebelum menginstal atau mengupgrade file IPK di OpenWRT. Dan kita tunggu sampai opkg update selesai. Nah, di sini sudah komplit ya. Selanjutnya kita opkg install. Nah, berhubung karena hanya ada satu file IPK, kita pakai cara simple ya, cukup ketikkan opkg spasi install spasi bintang titik IPK. Nah, jika ada beberapa file IPK di dalam folder root, teman-teman harus spesifikasikan ya dengan cara bintang titik IPK diganti dengan nama filenya seperti ini. Nah, di sini kita pakai cara simple, langsung tekan enter teman-teman. Jadi meskipun OpenClass saya sementara running, jika kita mengupgrade-nya itu tidak ada masalah ya meskipun dalam keadaan running. Dan cukup kita tunggu sampai selesai. Nah, sekarang kondisi OpenClass stop ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita cek di overview atau halaman OpenClass-nya teman-teman. Nah, di sini posisi tidak running dan sudah terupdate ke versi 0.46.003 beta. Nah, selanjutnya kita langsung enable. Tidak perlu merubah konfigurasi ya teman-teman. Langsung di enable saja jika sebelumnya memang sudah pernah running. Saya rasa tidak ada masalah untuk menjalankan ulang ya di versi terbarunya. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman informasi bahwa sekarang berada di mode tune. Di sini tertulis tune running. Seperti itu ya. Kemudian seumpama kita berubah ke compatible, kita cek dulu. Di sini tetap ya teman-teman mode tune running. Namun
Lain halnya jika kita menggunakan metode meta atau mengaktifkan meta ya. Di sini akan berubah dari tune running ke meta running, teman-teman. Oke, kita lihat dulu sampai running. Nah, sekarang baik kompatibel, tune, tentunya juga mix kemungkinan seperti ini ya. Nah, saya akan coba untuk running di mode meta dan teman-teman bisa lihat perubahannya nanti. Dan selain informasi meta dan tune di sini, juga sudah muncul ya di sini skip proxy address, teman-teman. Nah, saya akan aktifkan meta core. Saya klik commit dulu ya. Kemudian kita masuk ke override setting untuk konfigurasi lanjutan dari meta. Nah, di sini ada TCP concurrent, kemudian enable UniFi delay, kemudian sniffer juga saya enable. Nah, baik, kita commit, kemudian kita langsung apply setting. Nah, kita akan lihat di sini dari tune running akan berubah menjadi meta running, teman-teman. Nah, sekarang sudah berubah menjadi meta running. Dan ini cukup membantu ya, memberikan kita informasi, mengingatkan kita bahwa kita sedang menggunakan tune ataupun menggunakan meta. Nah, untuk masalah running modenya kita bisa rubah, coba ke tune ya. Coba ke tune, apakah masih tetap meta running di sini atau berubah menjadi tune running, teman-teman. Oke, nah sepertinya masih tetap menggunakan meta running jika memang meta konfigurasi kita aktifkan. Oke, kita cek di YACD dan updatean kali ini tuh sudah langsung menggunakan YACD meta, teman-teman. Oke, kita cek di bagian proxy. Oke, oh sepertinya koneksi modem saya terputus, teman-teman. Nah, betul. Saya akan koneksikan dulu. Oke, saya refresh. Nah, sudah terkoneksi. Kita cek lagi di YACD. Belum ya. Oke, kita pastikan di open class-nya sudah running. Oke, saya buka ulang untuk YACD. Ini masih ada proses reload firewall ya. Oke, kita cek lagi teman-teman. Apakah sudah ada ping? Oke, saya akan coba untuk enable ulang ya open class-nya. Berhubung karena modem sudah pernah terputus tadi teman-teman. Nah, baik. Saya akan coba untuk membuka ulang YACD. Sepertinya ada masalah ya di jaringan yang saya gunakan. Dan saya harus memastikan teman-teman sebelum menguploadnya ya. Untuk teman-teman gunakan, saya harus memastikan apakah running atau tidak. Open class. Kemudian saya cek dulu settingan saya ya. Kemudian di sini radio host tune mode, rule proxy mode, traffic control, DNS setting, override setting. Saya cek di bagian DNS dulu. Oke, meta aman, harusnya aman ya teman-teman. Oke, ini terus-terusan reload firewall ya karena tidak bisa melakukan ping. Baik, saya akan restart modem menggunakan
HT comment teman-teman. Berhubung saya menggunakan modem LT4220, maka bisa kita restart menggunakan AT message yang ada di menu modem. Baik, kita tunggu sampai terhubung kembali ke internet dan kita cek kembali open flash-nya. Saya refresh dulu sambil menunggu modem terkoneksi ke OpenWrt ya teman-teman. Di sini masih proses koneksi. Cek status modem dulu ya. Nah, di sini ada sinyal, cuman belum terkoneksi ya. Oke, di sini sudah terkoneksi ke internet. Saya pastikan dulu, kemudian cek open class-nya. Oke, sekarang sudah running ya teman-teman. Sepertinya ada konfigurasi untuk tune saya itu ada yang kurang. Sehingga jika saya menggunakan mode tune atau memang jangan-jangan jika kita menggunakan meta tidak bisa menggunakan mode tune ya. Baik, saya akan pastikan teman-teman metanya saya disable. Di sini commit setting. Kemudian saya akan coba menggunakan mode tune. Commit setting. Kemudian apply setting. Soalnya baru kali ini juga saya menggunakan open class terbaru ini ya. Kemungkinan memang ada perubahan tentunya. Oke, sudah berubah ke tune running. Apakah metode meta hanya kompatibel dengan versi cocoknya dengan versi kompatibel ya, dan tidak cocok dengan tune mungkin teman-teman, mungkin ya, kita cek dulu. Nah, di sini juga ping aman. Ya, berarti memang untuk meta itu harus menggunakan kompatibel, entah ini teknologi baru mungkin yang disematkan oleh developer OpenClass ya. Yang pasti di mode di mode meta tidak bisa menggunakan tune, hanya bisa menggunakan kompatibel tadi teman-teman. Namun kita pastikan ya, kita cek dulu di kompatibel apakah bisa di tune mode. Main programnya tune, kemudian running modenya itu kompatibel, apakah bisa. Oke, kita cek. Nah, jadi tidak ada masalah sebenarnya ya teman-teman. Akan tetapi ya, jika kita menggunakan mode tune bukan meta, tentunya ping akan membengkak seperti ini. Namun saya masih penasaran ya dengan meta itu kenapa tidak bisa menggunakan tune mode. Oke, saya akan coba lagi. Commit setting dulu. Kemudian saya akan coba setting di bagian meta setting lanjutan ya. Unifile enable process rule, kemudian fingerprint di sini mem konservatif sniper. Coba saya tidak menggunakan sniper ya. Commit setting.
kemudian apply setting. Oke, kita tunggu berubah menjadi meta running di sini. Dan kita cek YACD meta apakah sudah bisa muncul pingnya atau tidak, teman-teman. Jika tidak, memang kemungkinan besar meta tidak cocok dengan memasang tune mode di running modenya ya. Nah, di sini tune, kemudian di sini meta. Kita cek YACD. Kalaupun di sini ping jalan, berarti itu gara-gara sniff ya, sniffnya yang tidak kompatibel. Baiklah, intinya kita sama-sama belajar, teman-teman. Kita belajar bareng saja untuk mencari kelebihan-kelebihan serta kekurangan-kekurangan yang ada di OpenClass terbaru ini. Saya masih akan mendalami, berhubung saya masih penasaran sebenarnya dengan problem tadi ya. Itu ada apa di bagian meta sehingga tidak bisa menjalankan, atau saya coba lagi ya untuk menjalankan sniff mode. Kemudian running modenya menggunakan tune ya di sini, tune yang sebenarnya tadi tidak bisa, teman-teman. Oke, kita cek apakah memang mesti di restart juga STB-nya, OpenWRT-nya untuk bisa meload semua konfigurasi yang akan diterapkan. Oke, kita cek sekarang sudah seperti tadi ya, menggunakan tune di meta mode, kemudian plugin settingnya aktif di meta tune mode, kemudian di override setting meta setting lanjutan sudah sama seperti tadi, teman-teman. Baik, kita cek lagi di YACD proxy. Nah, ini running ya, teman-teman. Entahlah tadi karena apa sehingga belum bisa running ya. Nah, sekarang ping sudah bisa kecil-kecil ya, karena kita menggunakan Unifit Delay di konfigurasi meta. Intinya seperti itu, teman-teman. Jadi cukup perbanyak belajar saja untuk lebih mendalami dan bisa mengetahui beberapa peningkatan ya, baik yang dari konfigurasi OpenClass yang ada di sini maupun ke kompatibilitasnya dengan OpenWRT. Silakan dilaporkan saja jika memang mendapatkan kendala-kendala menggunakan OpenClass versi terbaru ini. Kemudian bareng-bareng kita cari problemnya atau jalan keluarnya, teman-teman. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.